Pertama, bahwa Allah itu selain memberi tugas kepada malaikat, ada malaikat raqib. Apa tugasnya? Mencatat amal-amal baik. Ada malaikat atid yang mencatat amal-amal yang buruk. Makanya nanti ini kan dua amal ini oleh Allah akan ditimbang. Abot endi gitu loh. Abot endi. Kalau berat yang baik, nah tanda-tanda beruntung. Tapi kalau berat yang buruk, guys, tanda-tanda celaka. Ngoten. Kalau imbang, nah ini ki. Kalau imbang, sing apik karo sing elek imbang, ditimbang sing apik 1000 ton, sing elek 1000 ton. Nah, ini tinggal nunggu syafaat. Syafaat Kanjeng Nabi akan diberikan kepada seluruh umatnya. Pertama, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Kedua, yang senang baca sholawat. Ngoten. Sunnah-sunnahnya diikuti. Umatnya aja malah mendustakan sunnahnya, gimana mau dikasih syafaat, kan? Terus menjelekkan keluarganya, duriahnya. Nah ini juga, ini sekarang lagi tren kan, lagi gerakan untuk tidak mempercayai habaib. Bisa tidak ikut-ikut? Kalaulah ada orang yang mengaku sebagai duriyae Kanjeng Nabi padahal bukan, wong kita tidak tahu. Untuk percaya atau tidak, kita itu harus mencari tahunya bagaimana, mengurutkan silsilahnya, memeriksa DNA-nya. Loh, DNA Kanjeng Nabi siapa yang tahu? Ini sekarang ini lagi ada gerakan semacam itu. Jadi aduh, wallahu a'lam. Kalau saya pokoknya percaya husnudon saja. Kalau ternyata dia bohong, yang dosa dia, bukan kita. Tapi kalau kita tidak mempercayai padahal betul dia duriyae Kanjeng Nabi, bahkan kita memperlakukan tidak baik, ada resiko berat. Bagaimana kita akan mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi terhadap duriyahnya saja kita mengabaikan? Bagaimana kita mengharapkan syafaatnya? Maka berhati-hati, jangan ikut gerakan-gerakan itu. Di medsos itu juga kayaknya kemarin-kemarin itu kenceng itu kan. Jadi jangan ikut-ikut, kita harus husnudzon. Kecuali orang yang mengaku sebagai nabi. Nah itu jelas kita menentang, karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Rasul, kepada Nabi, maka wajib tidak percaya kalau ada orang walaupun dia soleh, artinya soleh itu perbuatannya bagus gitu ya, baik, dia mengaku Nabi, karena jelas Kanjeng Nabi itu sudah dideklarasikan oleh Allah khotamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang ngaku sebagai nabi sekarang ini, kita wajib tidak percaya. Bukannya nulis malah tidur. Kamu yang gede yang jangan tidur lagi, melek. Ngoten. Nah, bagaimana kita mengharapkan syafaatnya seandainya kita justru menjelekkan duriyahnya, tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, tidak senang baca sholawat kepadanya, padahal Gusti Allah dawuh pripun? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi ingat, bukan orang yang tidak pernah bersalah yang bakal masuk surga, bukan jelas, karena enten riwayat didhawaken kullu bani adam khataun, semua anak Adam wis pasti khotoun, kecuali para nabi dan rasul yang dimaksud dijaga oleh Allah. Wa khairu khotoiha at-tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah bertaubat. Salah satu ciri taubat itu bukan hanya berhenti, tapi mengiringi dengan perbuatan baik, supaya perbuatan buruk nih
berbuat buruknya 1 ton, kita berbuat baiknya pahalanya 2 ton. Nah jadi mengiringi, lebih berat baiknya. Atau 1 ton ini saya mending, karena perbuatan baik ini dawuh Gusti Allah, innal hasanata yubdi'us sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa karena perbuatan buruk. Itu banyaklah berbuat baik. Kita tidak tahu mana perbuatan baik kita yang diterima, makanya termasuk ngiling-ngiling kancane men melu istighfar, melu sholawat, melu tawasul. Ayo dilingi perbuatan baik kecil yang kamu lakukan, siapa tahu menghapus perbuatan buruk kita besar loh, gitu loh. Kalau saat ngiling, no, ayo kita imbangi, kita harus berusaha berjuang supaya perbuatan buruk kita, termasuk malas kita, nganggur kita, nah ini harus ditutup dengan berbuat sesuatu. Jangan sampai nganggur, males, nganggur itu nggak ada nilainya sama sekali kecuali nilai keburukan. Wong males nganggur itu nggak ada nilainya kecuali nilai keburukan. Gimana dong males nganggur padahal dia tetap punya keinginan, ingin makan enak, ya kan, ingin rumah bagus, ingin mobil bagus, pingin istri cantik, pingin suami gagah ganteng dan seterusnya, tapi males, tapi nganggur, gimana? Yang ada adalah di dunia saja sudah buruk, bagaimana di akhirat? Kalau nganggur nggak berbuat salat tapi nganggur itu sebuah kebaikan, milih nganggur nih aku, wis ngapain pusing-pusing mikir nih itu ini itu, nganggur karo istighfar wae tiap dino pokoknya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, wis terus wae kan, gak ngapa-ngapain, nganggur. Terus nanti kalau punya lapar gimana? Ngemis, masalah kan? Masalah. Loh kan saya masih punya orang tua. Iya masih punya orang tua, kalau orang tuanya sudah nggak ada nanti. Jadi jangan males, jangan nganggur, ndak bisa. Kita harus berjuang, memperjuangkan nasib kita, takdir kita. Kita ndak tahu soal sih takdirnya seperti apa. Dan banyak takdir oleh Allah yang bisa dirubah-rubah, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Manusia diberikan kesempatan itu, maka berjuanglah, jemputlah takdir baik. Apa iso bah? Bisa. Sayyidina Umar ketika mau berkunjung ke mana? Yamannya, Yaman satunya apa? Syria. Ketika beliau sudah jadi khalifah, Yaman, Syria itu sudah dalam kekuasaan Islam. Waktu itu beliau tidak berkunjung, tapi ternyata di Syria ya, di Syria apa di Yaman waktu Syria sedang terjadi tahun wabah penyakit yang sangat menular gitu loh. Pokoknya wong-wong itu bodoh ketularan, gelut mati gitu kan. Lalu diberitahu Sayyidina Umar, berita beliau sudah sampai perbatasan itu. Lalu Sayyidina Umar memutuskan tidak jadi, mau kembali ke Madinah. Salah seorang sahabat mengatakan, "Hai Umar, apakah engkau akan lari dari takdirmu?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Iya, saya akan lari dari takdir buruk kepada takdir baik." Artinya kalau tetap masuk ke situ peluangnya ketularan sangat besar. Maka nggak jadi masuk. Jadi gitulah kita berusaha supaya takdir baik, banyak berbuat baik. Kan Allah mengingatkan berulang-ulang, siapapun yang diberikan nikmat atau diberi adab ya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan masing-masing. Ingat nanti saksi di akhirat bukan, kalau kemarin dijelaskan kami datangkan para saksi yaitu para utusan, para rasul, bahwa mereka telah menyampaikan itu kepada umatnya, didatangkan. Bukan hanya itu saja, catatan malaikat raqib atid diberikan. Bukan hanya itu saja, bahkan tangan, kaki dan kulit kita menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Kita nggak bisa ngelak. Maka ayo perbuatan buruk segera diiringi dengan perbuatan baik, banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Perbuatan baik itu sedekah. Kalau cuman istighfar sendiri itu baik, bukan baik nggak sih gitu? Perbuatan amal soleh bukan sih kalau istighfar kerjaan dino-dino? Hah? Amal soleh bukan? Bukan. Baik iya, tapi bukan amal soleh.
Karena amal soleh adalah amal yang ada kaitannya manfaatnya untuk orang lain. Sampai nggak mikiri kotor kancane siapa sih, pokoknya aku istighfar dewi ya. Kira-kira gimana? Ada orang mungkin perlu pertolongan, dia lewat pakai istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apa kamu nyebut, ya Allah orang itu baik banget ya, istighfar terus gitu. Ada pengemis, dia lewat nggak ngasih, cuma ngasih istighfar, ayo istighfar, istighfar, astagfirullah. Disebut apa oleh pengemis? Ya Allah baiknya bapak itu ngasih saya istighfar gitu. Bandem lah ya, makan tuh istighfar malah gitu. Jadi baik itu adalah disebutkan baik amal soleh yang ada kemanfaatannya untuk orang lain, menolong, membantu. Nah itulah Saudara Muhammad. Begitulah penduduk neraka, kamu mau rela nerima, udahlah memang aku salah di dunia, banyak berbuat dosa, udah saya rela masuk neraka. Mau kita rela bersabar atau kita tidak, tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu niki penjelasannya ngoten niku. Makane pripun? Ayat selajengipun, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Tuhan kami adalah Allah, meneguhkan itu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah. Yakin Tuhanku Allah, ngono tok ya, meneguhkan. Nek yakin ya perintahnya dilakukan. Nah ngoten kan, yakin, meneguhkan, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati atau merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Eling-eling kalau yang mengatakan Rabbunallaha sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Rabbunallaha sumastaqamu, siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan pendiriannya. Eling-eling niku, meneguhkan pendiriannya. Gimana teguh kalau perintah-perintah tidak dilaksanakan? Ya tidak akan teguh. Ngoten. Jadi ayo bareng-bareng, semua yang akan diterima kita akibatnya adalah karena perbuatan kita sendiri. Maka berjuanglah, jaga diri masing-masing, beramal soleh, karena seseorang yang nanti masuk surga itu karena lebih berat timbangan amal baiknya. Yang lebih ringan timbangan amal baiknya ya masuknya ke dalam neraka. Yang nggak punya salah nggak ada, maka kalau salah kita beratnya 1 kilo, harus berjuang supaya berbuat baik yang beratnya 10 kilo. Seperti itu. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Nggone salah, nggone lali, imbangi, iringi. Jangan sudah berbuat salah diilingne malah terus-menerus tidak diimbangi dengan kebaikan, ya wes gak imbang nanti. Namanya gak imbang. Maka menyesallah kita nanti, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat dari kemarin, menjelaskan ayat-ayat itu terus. Saudara Muhammad, podo bareng-bareng mengingatkan, mudah-mudahan Allah menghapus semua dosa-dosa kesalahan kita karena kita berjuang berbuat baik. Amin Allahumma amin. Semono wae lek ngakune kok aku merasa nggak duwe salah loh, nggak duwe dosa loh. Kamu merasa itu saja, kuwi dosane wis gede banget.
Itu sudah kesalahan sangat besar, termasuk takabur. Wah, macam-macam itu. Hati-hati. Aku merasa gak eneng salah, tadi santai aja, nggak terlalu pusing-pusing berbuat baik. Jadi apa kan mengimbangi perbuatan baik ini berbuat salah. Lah kamu ngomong seperti itu aja udah kesalahan besar. Nggak tahu berapa juta ton itu dosanya gara-gara ngaku seperti itu. Makanya kalau kamu doanya salah, ya Allah, dosaku apa, salahku apa, kenapa engkau berikan aku persoalan seperti ini, musibah seperti ini, salahku apa? Walah, itu salahnya udah besar, doanya nggak akan dikabulkan karena sombong, merasa diri tidak punya salah, merasa suci, sombong. Saya itu jadi hati-hati. Yang maha suci hanya Allah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enten riwayat tanaman di surga itu kan jenengan sudah sering dengar, buah-buah di surga itu semua disediakan, tanam-tanamannya, buahnya itu tidak pernah mengenal musim. Setiap buah itu masak, kamu petik, maka akan keluar buah yang baru yang sudah siap untuk dipetik. Nggak nunggu nanti tahun depan pentil buah lagi, nggak kayak di dunia. Nah, kita disuruh supaya banyak-banyaklah menanam tanaman surga. Tanaman surga. Tanaman surga apa yang diriwayatkan? Tanaman surga itu diantaranya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim la ilaha illallah. Itu kalau la ilaha illallah malah apa nih? Apa? Kuncinya surga. Nek sampai rantai kuncine ora iso buka. Terus kalimat-kalimat thayyibah itu tanamannya surga. Makanya dijaket mau mulai maca tawasul, istighfar, asmaul husna, ya itu termasuk bagian dari tanaman-tanaman surga, insya Allah. Insya gak respon gampang kayak nang buri, berarti gak tahu mau nih cai. Ya kita nilai sederhana saja, wong nang ngarep kuwe ket mau dilingke wae. Itu moni juga orang moni suarane gitu loh. Sampai tak rungokne khusus tuh gak ada. Ayo nduk berubah nduk, mumpung belum terlambat. Mumpung saya enek sing ngelingke.